sore hari ini mengakui tentang kedahsyatanmu dan segala jalanmu yang tidak pernah terpikirkan atas kehidupan kami. Makasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, mengakui Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau
semua bergoncang. Engkau Allah. Shalom, haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lewat situasi ini saya terus merasakan anugerah demi anugerah Tuhan yang menyertai saya dan saudara semuanya, sehingga situasi pandemi yang masih berlangsung ini kita dipelihara Tuhan, kita terus dipandu dengan kebenaran-kebenarannya, sehingga hidup kita selalu ada dalam rancangan dan berkat-berkat Tuhan. Amin. Nah, mari saudara, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Allah Roh Kudus, waktunya Engkau mengurapi setiap kami, agar kebenaran yang kami terima bukan sebagai sebuah pengetahuan, namun sebagai rema, sebagai pewahyuan yang datang dari Engkau. Karena teguhkanlah dengan urapan kepada setiap kami, baik juga untuk anak-anakmu yang ada di rumah masing-masing. Engkau mengurapi mereka semua di dalam nama Yesus, sehingga karena anugerah-Mu Tuhan, kami diberkati dengan kebenaran ini, dan hidup kami selalu dipandu dalam kebenaran-Mu. Dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, situasi ini memang situasi yang sulit, situasi yang tidak mudah, situasi yang sukar. Bahkan kita bisa berkata ada banyak kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi sesuai dengan situasi pandemi hari-hari ini. Namun mari kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan, sebab hanya firman-lah yang membuat kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang bisa selalu mengalami kemenangan situasi-situasi yang sulit seperti sekarang ini. Nah, tema kita pada saat ini adalah meninjau kesehatan dari sudut pandang Alkitab. Sekali lagi, tema kita pada saat ini adalah meninjau kesehatan dari sudut pandang Alkitab. Saudara, kesehatan adalah sesuatu yang dipandang orang sebagai sesuatu yang paling penting dan berharga. Kita pasti setuju dengan pernyataan ini. Kesehatan memang ada sesuatu yang sangat berharga, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Orang akan berusaha untuk tetap sehat. Karena itu anjuran-anjuran pemerintah lewat prokes yang ada, semua orang akan berusaha ya untuk mentaatinya. Kenapa? Karena pengen sehat, karena ingin sehat selalu ya. Bahkan ada yang berani berkata kesehatan adalah harta yang mahal, atau bahkan dikatakan kesehatan adalah harta yang termahal dalam hidup ini. Mungkin saudara ada yang setuju, atau mungkin juga ada yang kurang setuju, saudara. Namun kita harus belajar, saudara, seberapa penting kesehatan itu dalam hidup kita, terutama bagi orang yang percaya seperti saya dan saudara ya. Nah, dari pernyataan tadi bahwa kesehatan adalah sesuatu yang sangat berharga, harta yang termahal ya, tentu kita menanggapi bahwa ada yang setuju maupun ada yang tidak setuju. Kenapa? Karena kata orang ya, buat apa kalau kaya raya, hartanya melimpah, segala fasilitas itu serba mewah dan serba ada, tetapi kondisi tubuhnya sakit-sakitan dan tidak bisa menikmati harta kekayaannya. Buat apa? Ya. Nah, pertanyaan ini tentu harus kita singkapi dengan bijak, saudara. Ya. Ada dua sisi yang kita singkapi ya, dari pertanyaan sekaligus pernyataan bahwa buat apa kaya raya, tapi kalau tubuhnya sakit ya, dan tidak bisa menikmati ya. Nah, kita singkapi dari dua sisi. Yang pertama, ada sisi benarnya bahwa kesehatan itu sesuatu yang sangat berharga atau dianggap sebagai harta yang termahal. Dari sisi benarnya adalah ya, yang pertama, dengan tubuh yang sehat kita bisa berbuat apa saja
Saudara pasti setuju, saudara ya. Saudara pasti setuju. Ya. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa berbuat apa saja, melakukan aktivitas apa saja, pergi kemana saja, ya. Bahkan kita bisa melakukan apa saja bebas dari rasa sakit. Ya. Ini sesuatu yang sisi ini kita harus setuju, saudara, ya. Bahwa dengan tubuh yang sehat, kita bisa berbuat apa saja, bebas dan bisa menikmati apa saja. Yang kedua, dengan tubuh yang sehat, biaya hidup kita makin ringan. Ya. Yang kedua, kita setuju juga bahwa sisi yang baik ini, dengan tubuh yang sehat, biaya hidup makin ringan. Kenapa, saudara? Sebab ketika seseorang sakit, ya, apalagi misalnya sakit tekanan darah tinggi, tiap hari harus minum obat seumur hidup. Ada orang yang karena gula darahnya naik tinggi, ya, maka dia terpaksa mengkonsumsi insulin tiap hari untuk menstabilkan gula darahnya, ya. Atau yang kena stroke, ya, atau penyakit lainnya, saudara. Maka itu membutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit jika dihitung setiap harinya, ya. Karena itu jika tubuh kita sehat, maka biaya hidup kita juga menjadi ringan, ya. Yang ketiga, ya, dengan tubuh yang sehat, kita juga bisa melayani Tuhan, atau dalam aktivitas kekristenan kita bisa aktif di dalam kekristenan kita, ya. Setia ibadah, ikut doa, ikut pelayanan, ya, mencari jiwa, hidup berbagi, itu semuanya bisa karena kita memiliki tubuh yang sehat, saudara, ya. Nah, karena itu melihat sisi baik ini, betapa kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga hidup kita, tubuh kita ini tetap sehat, ya. Sebab dengan kesehatan itu kita bisa memuliakan Tuhan, ya. Sebab kalau ada orang sakit, saudara, kita bisa melihat betapa ruang gerak hidup dia sangat terbatas. Bahkan mungkin hanya ada di lingkungan rumah saja, ya. Sesekali keluar rumah mungkin berjemur, ya. Bahkan ada yang begitu sangat terbatas hidupnya, ada di tempat tidur tergeletak dan tidak bisa apa-apa. Dari situlah kita melihat bahwa ketika kita sehat, kita bisa melakukan apa saja, ya. Biaya hidup kita menjadi ringan dan kita bisa melayani atau memuliakan Allah dengan bebas, saudara. Nah, itu sisi baik yang bisa kita terima. Namun ada sisi yang kurang baik, ya, atau sisi yang tidak sepenuhnya benar sesungguhnya, ya. Ada sisi yang tidak sepenuhnya benar. Apa itu? Ya. Yang pertama, kebutuhan kesehatan terkadang sudah melebihi kebutuhan akan keselamatan. Ya, saya ulangi. Ya, sisi tidak sepenuhnya benar adalah kebutuhan kesehatan kadang sudah melebihi kebutuhan akan keselamatan. Ya. Buktinya apa, saudara? Ada orang yang tiap hari, ya, itu bisa berjam-jam untuk melakukan aktivitas olahraga. Bangun pagi, ya, dia sesungguhnya bisa untuk beribadah dulu kepada Tuhan, menyembah Tuhan, ya, mengambil saat teduh dulu. Namun bangun pagi, dia lebih banyak memilih untuk keluar, lari-lari di pinggir pantai, atau di alun-alun, atau di jalan-jalan yang masih sepi, ya. Itu bisa memakan waktu 2-3 jam setiap hari. Sore harinya ada yang ikut senam, ya, ada yang aerobik, ada yang angkat beban atau istilahnya ke tempat-tempat binaraga atau olahraga di tempat-tempat nge-gym sebagainya, saudara, ya. Itu semuanya memakan waktu, saudara. Itu tidak hanya 1-2 jam, sehari mungkin bisa 4-5 jam, ya. Nah, ada orang yang begitu
sangat terobsesi ingin sehat, sampai apapun dia akan lakukan demi kesehatan, olahraga, jalan, ya, vitamin apa saja dibeli, ya, bahkan gaya hidup juga diperhatikan betul, sampai kehidupannya sedemikian rupa diserap habis untuk konsentrasi agar tubuhnya sehat, ya. Nah, sesungguhnya ini, saudara, ini satu sisi yang sepenuhnya tidak benar, ya. Olahraga baik, ya, senam baik, ya, ngegame juga baik, ya. Coba, saudara, ya, makanan yang sehat juga baik, ya, menjaga menu-menu juga baik, minum vitamin juga baik. Namun perhatikan sisi yang kurang benar ini, atau tidak sepenuhnya benar. Jika semuanya itu menyita waktu, ya, lebih fokus ke dalam kesehatan, ya, daripada urusan tentang hidup kekal atau keselamatan, ya, hal ini menjadi tidak baik atau tidak tepat dalam hidup kita. Bukan berarti salah, ya, tapi kurang baik, kurang tepat, kurang benar dalam hidup kita, ya. Artinya bahwa hidup kita tidak fokus kepada keselamatan, di mana keselamatan ini penentunya kita bisa masuk kehidupan kekal tidak adalah ketika kita masih ada di dunia ini. Kalau kita di dunia ini fokusnya hanya kesehatan, waktu kita habis untuk kesehatan, untuk ngurus olahraga, diet, vitamin, ya, gaya hidup sebagainya, itu memang bagus. Namun jika itu semua menyita waktu kita, ya, dan kita tidak punya waktu lebih banyak untuk urusan kekekalan atau keselamatan, ya, perhatikan baik-baik, ya. Kesempatan itu hanya di dunia ini. Kalau di dunia sudah disita habis untuk urusan kesehatan, ya, jangan sampai kita menyesal, kita menghiraukan urusan kerohanian, menghiraukan urusan saat teduh, ya. Bayangkan, saudara, tidak punya waktu untuk memikirkan saat teduh, di mana orang bisa sujud di hadapan Tuhan, ya, merenungkan firman-Nya, memuji menyembah Tuhan, berdoa syafaat, berdoa untuk keluarga yang belum diselamatkan, ya. Itu semua memerlukan waktu, itu memerlukan fokus, itu memerlukan kerelaan kita untuk mengalokasikan waktu yang cukup untuk perkara-perkara ini, ya. Sebab jika kita tidak punya waktu, ya, untuk perkara-perkara di atas ini, perhatikan baik-baik, ya, kita bisa menyesal. Kita kehilangan banyak hal tentang rohani. Kita tidak bertumbuh menjadi dewasa. Kita tetap menjadi anak-anak rohani yang kerdil, yang pikirannya kerdil, yang masih gampang tersinggung, karakternya tidak berubah, tidak mengalami penghalusan karakter, ya. Kristus tidak tercermin dalam hidup kita, maka kesehatan sudah menjadi penghalang bagi keselamatan kita. Karena itu, saudara, sisi yang tidak sepenuhnya benar ini perlu kita perhatikan baik-baik, ya. Karena lebih banyak orang Kristen itu, kalau olahraga atau hal lainnya itu lebih menyita hidup dia, maka orang Kristen seperti ini biasanya akan meremehkan kehadiran Tuhan, ya. Mereka tidak lagi terlalu antusias, tidak punya passion untuk berapi-api dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam doa, dalam saat teduh, dalam perenungan firman, dalam penyembahan kepada Tuhan, dalam usaha berbagi kasih kepada orang-orang, dalam usaha mencari jiwa-jiwa, dalam usaha mendoakan orang-orang belum diselamatkan dalam keluarganya, dan sebagainya, saudara. Itu semua bisa hilang, tergeser dalam hidup kita, karena kita punya fokus bukan kekekalan, tetapi hal yang berbau kesehatan. Walaupun kesehatan itu menjadi hal yang penting dan harta yang mahal dalam hidup kita, tapi itu tidak boleh menggeser fokus utama hidup kita adalah kekekalan, saudara.
2 Korintus pasal yang keempat, ya, mulai ayat 16, 17 sampai 18, ya. Paulus berkata bahwa dalam dunia ini ada banyak masalah, banyak penderitaan, dan itu membuat dia bisa menjadi tawar hati loh. Tapi dia tidak memilih tawar hati, ya. Walaupun banyak masalah, penderitaan yang dia alami, dia berkata, aku tidak tawar hati, ya. Sebab dia sadar ketika penderitaan, kesusahan itu diizinkan Tuhan terjadi, ya, memang itu merugikan secara fisik kita, bahkan mungkin kesehatan kita, namun dia berkata, tapi rohnya dia, manusia batin dia, dikatakan dibaharui sehari demi sehari. Lalu ayat 17 berkata, segala penderitaan kesusahan di dunia ini, ya, itu ringan. Kenapa ringan? Karena jika dibandingkan dengan apa yang akan diperoleh dalam hidup kekal, ya, itu tidak ada apa-apanya. Di dunia hanyalah 70 sampai 80 tahun sementara, saudara, ya. Sedang dalam kekekalan itu selama-lamanya ada di sana bersama Yesus, menikmati segala anugerahnya di dalam Yesus dalam kekekalan nanti. Jadi jika fokus kita hanya dalam dunia yang 70-80%, 70-80 tahun saja, maksud saya, ya, maka kita menjadi orang-orang yang kehilangan sesuatu yang lebih berharga, kekekalan nanti dalam Tuhan Yesus selama-lamanya. Bahkan ayat 18 dikatakan, ya, aku tidak memperhatikan yang kelihatan, sebab yang kelihatan adalah sementara, ya, tidak kekal. Namun aku mengutamakan yang tidak kelihatan atau yang kekal. Karena yang kekal itu, yang tidak kelihatan adalah yang kekal. Paulus fokusnya adalah kekekalan, bukan yang bersifat jasmani fisik sementara di dunia ini, ya, termasuk kesehatan. Walaupun kesehatan dia juga harus dijaga, ya. Namun fokus dia bukan itu, tetapi yang tidak kelihatan atau yang bersifat kekal, yaitu dalam Yesus Kristus, yang itu usianya bukan 70-80 tahun, tetapi selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Itu lebih mulia. Itulah yang harus kita fokuskan, kita kejar, sehingga kita tidak kehilangan yang mulia ini. Bahkan Paulus juga berkata, ya, latihan ibadah itu, ya, manfaatnya sangat besar, kekal. Tapi dia berkata juga, latihan jasmani itu terbatas, tapi latihan ibadah itu tidak terbatas. Itu artinya dia sedang memberikan sebuah perbandingan. Kalau orang latihan jasmani, ya, latihan tubuh jasmani atau olahraga demi kesehatannya, itu memang ada manfaatnya, faedahnya, ya, bagi kesehatan, namun terbatas, bersifat sementara di dunia ini 70-80 tahun. Tapi kalau melatih yang berbau rohani atau ibadah, itu sifatnya, dampaknya kekal selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, kita akan lihat dulu, sebelum kita berikan kesimpulan, asal mula penyakit dan kelemahan tubuh, ya. Asal mula penyakit dan kelemahan tubuh, ya. Yang pertama, kondisi manusia itu mulai berubah secara drastis ketika manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi manusia itu mengalami sebuah perubahan yang sangat drastis ketika manusia itu jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Dalam Roma pasal 3 ayat ke-23, ya. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Nah, kata kemuliaan itu berasal dari kata doksa atau kabot. Itu artinya kualitas Allah. Di dalam diri Allah tidak didapati kelemahan. Ya, sekali lagi, dalam diri Allah tidak didapati kelemahan,
tidak didapati sakit penyakit, tidak didapati kekurangan, tidak didapati kesalahan, ya, dan tidak didapati segala hal yang berbau negatif. Itu tidak ada dalam kualitas Allah, ya. Kualitas Allah itu bersifat suci, moral Allah itu suci, kualitasnya itu mulia, kudus, saudara, ya. Namun yang bersifat kemuliaan Allah dalam diri manusia itu hilang ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, sehingga manusia itu mengalami, ya, perubahan secara drastis, ya. Tubuhnya berubah, jiwanya berubah, rohnya berubah. Semua mengalami perubahan, saudara, ya. Nah, kualitas Allah yang kudus, yang mulia, yang sempurna, yang diberikan Allah kepada Adam Hawa, ya, itu menjadi hilang, ya. Manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan, kehilangan kualitas Allah. Itu sebabnya manusia mengalami perubahan tubuh, jiwa, rohnya, ya. Tubuhnya, saudara, tubuhnya menjadi fana. Dalam Roma pasal 6 ayat ke-12, ya, tubuh manusia menjadi fana, ya. Itu artinya tubuh manusia tidak lagi bersifat kekal. Waktu di Taman Eden manusia itu bersifat kekal. Begitu jatuh dalam dosa lalu diusir dari Taman Eden, maka manusia bersifat tubuhnya menjadi fana, tidak kekal, ya, menjadi berubah, ya. Ini sesuatu yang harus kita tahu, saudara. Dan ini mengakibatkan tubuh manusia menjadi makin tua, tidak kebal terhadap perubahan, ya. Karena dosa, maka tubuh manusia menjadi fana, tidak kekal lagi, maka manusia menjadi makin tua dan juga tidak kebal terhadap perubahan alam sekitar, cuaca, hujan, panas, ya, dingin, virus, bakteri, kuman, makanan, ya, pola istirahat, itu semua menjadi tidak kebal terhadap diri manusia karena tubuhnya sudah berubah, ya, menjadi tubuh yang fana, sehingga manusia mengalami penurunan secara kualitas, ya. Akhirnya manusia bisa yang namanya menjadi sakit. Karena itu disinilah penyakit tubuh mulai muncul dan berkembang dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, ya, makin hebat dan makin susah untuk disembuhkan. Selain manusia mengalami degradasi kodratnya dari kekal menjadi tidak kekal, ya, alam juga dikutuk oleh Tuhan, tanah juga dikutuk, bumi juga dikutuk, maka bumi juga mengalami perubahan secara drastis, sehingga perubahan manusia, perubahan bumi ini membuat manusia tubuhnya rentan sakit penyakit. Yang kedua, ya, jiwa manusia menjadi cemar, ya. Itu dalam Roma pasal 1 ayat 24, Roma pasal 1 ayat 28 sampai 31, ya. Kejadian 3 9 sampai 13, Kejadian 4 ayat 3 sampai 8, ya. Mungkin salah satu akan saya bacakan buat saudara. Roma 1 ayat 28 sampai 31, ya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Pikiran itu jiwa, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ayat 29, penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Ini lihat saudara, ini penyakit-penyakit jiwa, ya. Kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ayat 30, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, ya,
tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ya. Lihat saudara, akibat dosa jiwa manusia menjadi tercemar. Makanya keturunan pertama Adam, yaitu Kain dan Habil, mewarisi dosa dari Adam Hawa. Mereka juga menjadi orang berdosa. Ya. Ketika persembahan Habil diterima, Kain ditolak. Kain menjadi hatinya panas, lalu merencanakan pembunuhan, dan Habil dibunuh oleh Kain. Itu karena jiwanya cemar. Terjadi karena dosa, jiwa menjadi tercemar, sehingga timbul rupa-rupa kejahatan yang luar biasa sampai hari ini, saudara. Dan terakhir, akibat dari dosa itu adalah roh manusia, ya, di dalam kutukan dan hukuman kekal. Wahyu 21 ayat ke-8, manusia berakhir dalam hukuman kekal. Ya. Itu sebabnya, saudara, dosa menjadi alasan utama kenapa manusia itu sakit. Tubuh manusia itu mengalami kefanaan, jiwanya mengalami pencemaran, rohnya mengalami hukuman kekal. Ya, itu nasibnya roh. Sedangkan alam atau bumi sudah dikutuk Tuhan, juga mengalami perubahan, sehingga itu membuat manusia bisa menjadi sakit karena pengaruh alam. Ya. Nah, saudara kasihan Tuhan, tanpa mengenal Tuhan, manusia melahirkan pola hubungan yang salah. Ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, maka manusia itu hubungannya dengan Tuhan terputus. Ya. Karena terputus, maka timbullah pola-pola hubungan atau pola-pola cara-cara menghubungi Tuhan, dan itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan timbul keyakinan-keyakinan, timbul kepercayaan-kepercayaan yang salah, dan itu tidak bisa berakhir dalam keselamatan atau kemenangan apapun usaha manusia dengan kekuatan sendiri. Hanya Yesuslah yang harus turun ke dunia mati bagi dosa manusia. Siapa yang percaya kepada Yesus diselamatkan, dan dia memperoleh anugerah untuk luput dari hukuman kekal, sehingga suatu hari dia akan menerima kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, itu sebabnya, saudara, kalau saudara menyadari hal ini, maka saudara akan mulai berpikir betapa fokus tentang Tuhan, tentang kekekalan itu nomor satu dan tidak bisa diabaikan. Walaupun kita juga tetap mikir kesehatan harus diurus dengan baik dan bertanggung jawab. Jadi yang pertama, kenapa manusia kenapa manusia sakit? Yang pertama, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Yang kedua, yang terakhir, saudara, ya, kenapa manusia sakit? Yang kedua, karena faktor dari setan atau iblis. Ya, di mana iblis itu beroleh akses, jalan masuk, bebas menyerang kondisi manusia, termasuk mendatangkan penyakit atas tubuh manusia. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, iblis memperoleh akses jalan masuk ke dalam diri manusia, ya, sehingga iblis bisa membuat manusia sakit atau mengalami kesakitan atau mengalami sakit penyakit, saudara. Beberapa fakta Alkitab saya sebutkan, saudara. Ya, fakta-faktanya adalah perbuatan-perbuatan iblis terhadap manusia, ya. Di dalam Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17, ya. Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17. Di situ dikisahkan tentang kerasukan dan menderita sakit. Ya. Kata kerasukan itu artinya manusia itu bisa dirasuk oleh setan. Setan bisa mempengaruhi, ya, bisa masuk mempengaruhi manusia dan menjadi pengendali hidup dari manusia. Itu artinya kerasukan.
Ya. Di sini kita melihat iblis punya kemampuan merasuk manusia dan mengendalikan hidup manusia. Ya, makanya kalau sudah melihat seorang yang kerasukan, ya, maka dia seperti tidak ingat dirinya sendiri, dikendalikan oleh sebuah kekuatan dari dalam. Ya. Suatu hari ketika saya pelayanan di daerah Jawa Timur di sebuah gereja, ya, kami diundang karena di situ ada beberapa orang, kalau nggak salah 4 orang anak SMP, ya, itu kerasukan. Kami diundang untuk mendoakan, saudara. Nah, salah satunya dibawa ke kami, ya, karena dia Kristen, diizinkan, lalu kami doakan, saudara. Di situ kami melihat bahwa anak ini, ya, seperti bukan dirinya sendiri. Dari cara pandang dia, ya, dari cara dia berjalan, dari cara dia tertawa sebagainya, itu bukan dirinya sendiri. Nah, itu artinya dia dalam kendali setan, saudara. Setan punya kemampuan seperti itu. Makanya kita di Indonesia ini sering melihat kejadian-kejadian, ya, di beberapa sekolah itu tiba-tiba terjadi kerasukan massal, ya. Anak-anak sekolah dirasuk oleh setan, mereka kehilangan kesadaran, ya, kehilangan kendali dan sebagainya. Jadi yang pertama faktanya, setan itu bisa merasuk dalam hidup manusia. Yang kedua, setan itu bisa mencengkram manusia. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, ya. Artinya setan punya kekuatan untuk menawan di hidup manusia, mencengkramnya, ya, sedemikian rupa sehingga manusia tidak bisa berkutik atas dirinya sendiri. Yang ketiga, Markus pasal 9 ayat ke-17, ayat ke-20 dan ayat ke-25, ya. Setan bisa membuat bisu dan tuli manusia. Ya. Setan bisa membuat manusia bisu dan tuli. Ya. Kemudian Lukas pasal 13 ayat 11 sampai 12, ya. Setan bisa membuat, ya, seorang menjadi bungkuk tubuhnya selama 18 tahun, ya. Bungkuk tubuhnya, ya, tidak bisa tegak selama 18 tahun. Bayangkan, secara fisik ini manusia ditekuk tubuhnya, tidak bisa tegak selama 18 tahun, ya. Contoh terakhir, Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 33, ya. Setan atau iblis bisa membuat manusia menjadi gila, ya. Tindakan-tindakannya dianggap gila, ya. Orang yang ada di kuburan Gerasa itu, ya, semua masyarakat mengatakan dia gila. Kenapa? Seringkali melempari, ya, seringkali membahayakan orang-orang situ, ya. Lihat, saudara, contoh-contoh ini membuktikan bahwa setan beroleh akses untuk masuk dalam kehidupan manusia karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga manusia bisa dikungkung, dicengkram, dibuat sakit, ya, dibuat kerasukan, dibuat tuli, dibuat bungkuk, ya, dibikin ini itu sebagainya. Setan atau iblis membuat manusia benar-benar mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, saudara. Karena itu, saudara, ya, dua hal ini kita harus cermati. Manusia menjadi sakit, satu, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga tubuhnya, jiwanya, rohnya mengalami perubahan, ya. Yang kedua, ya, manusia menjadi sakit karena pengaruh dari setan yang beroleh akses jalan masuk ke dalam hidup manusia karena manusia sudah jatuh dalam dosa, ya. Nah, pertanyaannya, ya, bagaimana kita mensiasati hidup ini, ya? Apakah kita fokus saja untuk memikirkan kekekalan, lalu kita sembarangan hidup kita sehingga kita sakit, atau kita fokus kepada kesehatan? Kita tidak perlu peduli dengan apa yang disebut dengan hidup kekal, ya. Saudara, jawabannya adalah kita harus bijaksana. Kita harus bikin namanya prioritas hidup. Sesuai dengan apa yang kita renungkan bersama ini, ya. Hari ini setelah kita tinjau kesehatan dari sudut pandang Alkitab, saudara, maka yang terpenting sesuai dengan 2 Korintus pasal 4 ayat ke-16 sampai ke-18, fokus kita
adalah memperhatikan manusia batin kita. Fokus kita adalah memperhatikan manusia batin kita atau rohani kita. Ya, itu lebih utama, itu prioritas. Ya, kita harus memberi makan rohani kita dengan cara kita punya waktu saat teduh dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita menyampaikan penyembahan kepada Tuhan, kita juga berdoa syafaat buat orang-orang lain sebagainya, ya. Kita juga rajin untuk ibadah ke gereja, kita juga rajin mendukung dalam pelayanan-pelayanan, kita juga rajin belajar untuk memberkati banyak orang, berbagi, ya. Nah, itu semua adalah usaha-usaha memfokuskan diri atau punya prioritas yang benar, bahwa yang pertama adalah manusia batin, manusia roh kita ini harus benar-benar diurusi nomor satu, saudara. Ya. Yang kedua, setelah prioritasnya adalah manusia batiniah, maka kita juga tetap harus memperhatikan segi kesehatan tubuh kita. Apa alasannya? Kalau tubuh kita ini sakit, berat misalnya, lalu meninggal, padahal tubuh ini adalah bait Allah, ya, rumah Allah atau kemah bagi kita. Ya. Kalau tubuh kita rusak, maka roh kita, ya, tidak mampu melanjutkan perjalanan. Karena begitu tubuh rusak lalu mati, roh ini juga berhenti aktivitasnya di bumi, dia kembali ke Tuhan. Ya. Itu artinya roh kita membutuhkan kemah, membutuhkan wadah, membutuhkan tempat, membutuhkan rumah. Rumahnya atau wadahnya atau kemahnya itu adalah tubuh kita. Karena itu roh ini memerlukan penopangan, yaitu dari tubuh yang sehat. Nah, karena itu kalau yang pertama kita sudah memperhatikan manusia batiniah atau rohani kita, ya, dengan sungguh-sungguh dengan segala unsur yang saya sebutkan tadi, maka yang kedua kita juga harus bijak, ya, agar rohani kita atau roh kita ini benar-benar bisa fokus untuk menyambut kekekalan kalau kita meninggal, ya. Dan kita, roh kita ini sampai kepada finish, garis terakhir menyelesaikan panggilannya, maka mau tidak mau kita juga harus memperhatikan penopang dari roh itu, wadah dari roh itu, ya, kemah dari roh itu, rumah dari roh itu, yaitu tubuh kita tetap diperhatikan, yaitu kesehatannya. Ya. Makannya juga mungkin diatur dengan baik, pola makannya, olahraganya juga diusahakan tetap punya aktivitas yang buat kita bisa berkeringat sehingga sehat, ya. Mungkin berjemur 10 menit atau 15 menit setiap hari, ya. Kemudian pola tidur kita juga diatur. Nah, itu semua adalah langkah-langkah membuat tubuh kita menjadi sehat, sehingga kalau tubuh kita menjadi sehat, maka kita menopang roh kita, menghantarnya sampai panggilan terakhir di garis finish selesai. Seperti Paulus menyelesaikan pertandingan imannya di bumi ini, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik, ya, karena aku telah memelihara iman sampai garis finish, finishing well, ya. Nah, dua hal ini menjadi penting, saudara, ya. Karena itu di dalam kesimpulannya saya akan simpulkan, saya akan baca untuk menutup renungan pada saat ini. Yang pertama, ya, memikirkan kesehatan itu baik, berusaha sehat itu baik, namun sehatlah dengan tujuan tubuh saudara sehat untuk menopang roh kita agar kita bisa menyelesaikan panggilan hidup kita, ya. Itu dengan kata lain, ya, kita punya fokus rohani lebih dahulu diutamakan, dipelihara, ditumbuhkan menjadi dewasa rohani, ya, serius ngurusi tentang kekekalan, mikir perkara-perkara di atas sesuai dengan Kolose pasal 3 1-4, ya. Memikirkan perkara di atas terus, ya, kerjakan keselamatan, ya. Sementara itu kita fokus di sini, maka kita juga memikirkan kesehatan tubuh kita, ya. Sehingga dua-duanya berjalan dengan baik, ya. Nah,
orang yang memikirkan perkara-perkara di atas, artinya punya fokus untuk hidup kekal, ya, punya aktivitas untuk hidup kekal, ya, namun juga dia memperhatikan kesehatan tubuhnya. Orang seperti inilah di situasi pandemi seperti ini, ya, tidak pusing, saudara. Kalau dia kembali ke tangan Tuhan karena mau diizinkan kena, dia sudah siap. Tapi kalau orang yang fokus kesehatan dan tidak peduli dengan manusia kerohaniannya, tidak peduli dengan kekekalan, ya, fokus hidupnya dihabiskan hanya untuk sehat, sehat, dan sehat, ya, saya pastikan dia ketakutan kalau terkena pandemi ini lalu meninggal. Pasti ketakutan. Kenapa? Manusia batinnya tidak siap menerima kematian. Dia tidak siap pulang ke tangan Tuhan. Kenapa? Dia tidak siap karena tidak mampu mempertanggungjawabkan hidup di dunia ini, ya, dengan benar dan baik. Tidak punya fokus kekekalan. Dia hanya fokus di dunia ini, terutama tentang kesehatan. Itulah sebabnya mari menjadi seimbang hidup ini, ya, seimbang dalam arti punya prioritas yang benar, fokus kepada hidup kekal, namun juga bertanggung jawab dengan baik untuk kesehatan tubuh kita ini. Dua-duanya perlu diurusi, namun harus ada prioritas yang benar. Maka orang seperti ini adalah orang yang mampu memahami kesehatan secara alkitabiah. Harapan saya, saudara semuanya diberkati secara rohani, namun juga diberkati secara kesehatan saudara, jasmani saudara. Kiranya saudara diberkati oleh kebenaran ini dan membawa saudara menjadi orang yang bijak hari ini, ya, punya prioritas yang jelas dan siap untuk suatu hari, saat atau kapanpun Tuhan memanggil, saudara siap untuk menerima kekekalan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh anugerah yang besar buat kami menyadari bahwa hidup kami ini perlu ditata dengan teratur dan baik sesuai dengan Alkitab. Kiranya oleh anugerah-Mu Engkau memberi hikmat kepada kami, agar kami menata hidup kami, yaitu kami punya prioritas yang benar. Kami mementingkan lebih dahulu nomor satu, yaitu tentang kekekalan. Kami harus mempersiapkan sedemikian rupa. Kami harus memberi makan manusia roh kami, Tuhan, yaitu dengan cara kami punya waktu tiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, ya, menikmati firman-Mu, setia dalam ibadah, setia dalam pelayanan, menjadi berkat bagi banyak orang, bersaksi, berdoa syafaat. Itu semuanya membuat kami menjadi pribadi yang mempersiapkan manusia batin kami untuk masuk dalam kekekalan. Dan itu lebih penting dari segala-galanya, Tuhan. Namun bukan berarti kami harus membuat kami sakit karena kami tidak peduli dengan kesehatan. Namun justru setelah yang pertama itu baik kami lakukan dengan benar, maka kami percaya Engkau memberikan anugerah kepada kami untuk mengalami kesehatan secara tubuh. Kami diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengurusi kesehatan kami, pola makan kami, pola istirahat kami, ya. Tiap hari kami akan hidup bijaksana sehingga seimbang antara kebutuhan kekekalan nanti dengan kebutuhan kesehatan selama dunia Tuhan. Sehingga keduanya jika berjalan dengan seimbang, maka roh mendapatkan penopang, mendapatkan rumah yang sehat, sehingga akan menghantar sampai garis akhir, menyelesaikan panggilan dengan benar, sehingga kelak mendapatkan kehidupan yang kekal atau mahkota kehidupan dengan benar. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, kiranya Engkau mengurapi setiap kami, agar kami sungguh-sungguh oleh anugerah-Mu menangkap kebenaran ini dan mempraktekannya, Tuhan, sehingga hidup kami mempermuliakan Tuhan. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima berkat-Mu dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kami berdoa agar saudara selalu diurapi Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, namun jangan lupa yang nomor satu adalah kekekalan. Ya, sampai jumpa, Tuhan berkati dan shalom.